Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi pada perkuliahan Statistika Pendidikan. Minggu lalu kita sudah membahas apa itu statistika. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang skala pengukuran. Mengapa skala pengukuran perlu untuk kita bahas? Karena kita dalam penelitian kuantitatif mengukur satu variabel. Nah, apa itu pengukuran variabel? Pengukuran variabel merupakan upaya kita memberikan nilai atau atribut terhadap satu objek tertentu. Nah, ketika kita memberikan atribut, ternyata terdapat beberapa karakteristik yang berbeda dari masing-masing objek. Sehingga kita perlu mengetahui skala apa yang tepat agar di dalam pengukuran kita menghasilkan simpulan yang akurat. Nah, sehingga kita bisa mengidentifikasi satu informasi itu masuk dalam skala yang mana. Paling tidak kita akan melihat ada 4 skala, yakni ada skala nominal, ordinal, interval, dan rasio. Apa itu? Kita lihat tabel di samping. Ada satu informasi dalam satu kelas, misalkan ada nama, kemudian ada jenis kelamin, ada suku, ada suhu tubuh dalam Celcius, ada IQ, ada nilai ujian, ada peringkat. Nah, pada data ini masing-masing memiliki kategori yang berbeda, masing-masing memiliki skala yang berbeda. Sehingga kita tidak bisa menggunakan satu perhitungan ketika skalanya berbeda-beda. Sehingga upaya yang harus kita lakukan pertama kali adalah mengidentifikasi informasi itu masuk ke dalam skala yang mana. Misalkan jenis kelamin termasuk skala apa? Suku masuk skala apa? Suhu tubuh masuk skala apa? IQ masuk skala yang mana? Ujian masuk skala apa? Begitu juga peringkat masuk skala yang mana? Nah, inilah pentingnya kita mempelajari materi pada kesempatan video kali ini. Oke, jika kita lihat misalkan jenis kelamin ternyata masuk dalam skala nominal. Mengapa? Nanti akan kita jelaskan. Kemudian suku juga masuk di dalam skala nominal. Nah, suhu tubuh masuk di dalam skala interval. IQ masuk juga di skala interval. Nah, lalu kemudian ujian, apakah sama dengan interval? Ujian masuk dalam skala rasio. Nah, kemudian peringkat masuk dalam skala apa? Ternyata berbeda. Bukan nominal, bukan interval, bukan rasio, tetapi masuk dalam skala ordinal. Nah, sehingga terdapat berbagai macam skala, karena datanya pun karakteristiknya berbeda-beda. Nah, kita lihat beberapa penjelasan di samping. Untuk skala nominal, yang termasuk skala nominal itu adalah data yang sifatnya kategori. Ada istilahnya mutually eksklusif. Semua data itu sifatnya mutually eksklusif. Maksud dari mutually eksklusif adalah bahwa, misalkan seperti ini. Ada satu anak, dia harus memilih SDA atau SDB. Anak itu harus memilih salah satu di antara dua itu, sehingga tidak bisa satu anak masuk sekaligus dalam dua data, dalam dua sekolah. Satu anak harus memilih antara SDA ataupun antara SDB. Itu yang disebut sebagai mutually eksklusif. Satu data hanya masuk di dalam satu kategori tertentu. Mudahnya seperti itu. Nah, sementara itu, operasi aritmatik yang digunakan adalah sama dengan atau tidak sama dengan. Biasanya, data nominal itu data yang sifatnya setara. Kita ambil contoh tadi, suku. Antara Jawa, Sunda, Bugis, Batak. Yang bisa diberlakukan operasi matematikanya adalah sama dengan atau tidak sama dengan. Jenis kelamin juga sama. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Semuanya dalam kondisi yang setara. Nah, lalu kemudian yang membedakan berikutnya ada juga data yang sifatnya ordinal. Skalanya data ordinal. Maksudnya adalah data hanya bisa diurutkan dari kecil ke besar. Istilahnya adalah data peringkat atau data ranking, di mana urutannya pasti atau jelas. Di sini kita bisa melihat mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil misalkan. Tetapi tidak bisa berarti misalkan ranking 1, ranking 2, ranking 3. Ranking 3 itu kemampuannya sepertiganya ranking 1 atau seterusnya. Tidak bisa diberlakukan operasi tambah atau kurang. Yang bisa dilakukan operasinya adalah tentang lebih besar ataupun lebih kurang, lebih kecil. Itu yang disebut sebagai data ordinal. Nah, biasanya data nominal dan data ordinal menggunakan statistika non-parametrik ketika kita akan menganalisis informasinya. Nah, dari sini saja sudah berbeda. Berbeda dengan data interval dan rasio, nanti biasanya kita cenderung menggunakan statistika parametrik. Nah, lalu kemudian data interval biasanya diperoleh dengan cara pengukuran. Jika data nominal dan ordinal biasanya tidak diperoleh dengan cara pengukuran, tetapi menghitung.
Nah, namun biasanya data interval dan rasio karakteristik utamanya adalah data yang diperoleh biasanya melalui proses pengukuran, sehingga urutannya pasti, jarak antara kode sama. Kita ambil contoh di sini data tentang suhu. Kita ambil contoh tadi data tentang suhu. Ada proses pengukurannya, kemudian suhu 100 derajat Celcius misalkan pasti lebih panas daripada suhu 50 derajat Celcius misalkan. Kemudian bisa diberlakukan operasi matematika, misalkan suhu sekian ditambah suhu sekian, kemudian bisa menjadi suhu berapa, temperatur berapa, itu bisa diberlakukan operasi matematika. Contoh yang lain dalam dunia pendidikan adalah ketika kita mengukur IQ, kecerdasan. Lalu kemudian kita mengukur misalkan motivasi belajar siswa, ketuntasan siswa, itu biasanya adalah data yang sifatnya interval. Nah, ciri khasnya adalah tidak memiliki nol mutlak. Nol mutlak itu apa? Nol mutlak itu adalah ketika ada data yang sifatnya nol, dia berarti tidak ada. Berbeda dengan suhu yang sifat suhu nol, dia masih ada ukurannya. Tetapi jika data yang sifatnya ada nol mutlaknya, misalkan beratnya nol, maka dia tidak ada bendanya. Kecepatannya nol, berarti dia tidak bergerak kemana-mana. Panjangnya nol, berarti dia tidak memiliki ukuran, dia tidak ada barangnya. Nah, sehingga yang membedakan antara data interval dan rasio adalah ada dan tidaknya nol mutlak. Jadi inilah yang kemudian menjadi skala pengukuran. Ada skala yang sifatnya nominal, ada skala yang sifatnya ordinal atau peringkat, ada yang sifatnya interval dari hasil pengukuran tapi tidak memiliki nol mutlak. Kemudian ada data yang skalanya rasio dari hasil pengukuran dan memiliki nol mutlak. Jadi ini yang kemudian perlu untuk dipahami pada awal-awal perkuliahan tentang statistika. Untuk memudahkan memasukkan data pada skala pengukuran tertentu, kita bisa melihat algoritma di samping. Jika pertanyaannya apakah data bisa diurutkan, jika kita menjawab tidak, maka data itu masuk kategori skala pengukuran nominal. Jika iya, pertanyaan selanjutnya adalah apakah data memiliki jarak yang sama? Jika satu data dengan data yang lain tidak memiliki jarak yang sama dan bisa diurutkan, maka termasuk data yang dengan skala pengukuran ordinal. Nah, jika data itu ternyata memiliki jarak yang sama, pertanyaan selanjutnya adalah apakah memiliki nol mutlak? Jika tidak memiliki nol mutlak, maka data itu masuk kategori interval. Namun, jika memiliki nol mutlak, data itu masuk skala pengukuran rasio. Kita ambil contoh di dalam kelas. Data nominal itu adalah ketika kita melihat jumlah peserta didik di dalam kelas. Misalkan ada 16 siswi perempuan, ada 14 siswa laki-laki. Kemudian data ordinal contohnya adalah data tentang peringkat kelas. Ani peringkat 1, Budi peringkat 2, Cinta peringkat 3, tetapi jaraknya tidak sama. Kita ambil contoh, Ani peringkat 1 dengan nilai 100, Budi peringkat 2 dengan nilai 90, sementara Cinta peringkat 3 dengan nilai 85. Antara Ani 100 dengan Budi 90, jaraknya 10. Antara Budi dan Cinta, antara 90 dan 85, jaraknya 5, sehingga jarak data tidak sama, tetapi menunjukkan urutan. Nah, ini yang disebut sebagai skala pengukuran ordinal. Nah, kemudian skala interval adalah ketika tidak memiliki nol mutlak. Tadi sudah diberikan contoh dalam hal yang umum adalah tentang temperatur. Temperatur 0 bukan berarti tidak ada suhunya, tetapi memang ukurannya adalah 0. Nah, di dalam dunia pendidikan, contoh temperatur itu adalah misalkan, contoh interval itu adalah tentang IQ misalkan. Ani, Budi, Cinta, IQ-nya sekian. Atau misalkan ketika kita mengukur tentang minat belajar, motivasi belajar, kemudian ketuntasan belajar, itu semuanya masuk kategori interval. Karena 0 itu ada makna tertentunya. Nah, kemudian jika kita tidak mengukur yang ada 0 mutlaknya misalkan, itu contohnya adalah ujian. Misalkan nilai ujian secara keseluruhan 0, berarti memang nggak ada anaknya, tidak ada orangnya misalkan. Kalau untuk contoh yang lain misalkan berat badannya 0, berarti tidak ada beratnya. Kecepatannya 0, berarti dia tidak kemana-mana. Jadi ini yang kemudian bisa kita ilustrasikan tentang bagaimana skala pengukuran dan contoh-contohnya di dalam dunia pendidikan. Saya kira ini perkuliahan kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.